Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, edisi hari Sabtu, tanggal 23 April tahun 2022. Adapun bacaan kitab suci yang hendak kita renungkan pada kesempatan ini dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai dengan 21, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai dengan 15. Untuk lebih lengkapnya silakan Anda membaca sendiri. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, godaan untuk tidak taat atau tidak percaya kepada Allah pada zaman ini sangat terbuka lebar. Di satu pihak, banyak orang yang mengatakan beragama dan percaya kepada Allah, tetapi dalam praktek kehidupan ternyata mereka tidak taat pada ajaran dan kehendak Allah. Justru mereka inilah yang seringkali bertikai dan menyesatkan orang lain. Inilah bentuk dari ateisme praksis. Antara iman dan perbuatan tidak sinkron. Kemudian di pihak yang lain ada suatu gerakan yang ekstrim, gerakan yang sama sekali tidak percaya kepada Allah. Mereka ingin hidup bebas, terlepas dari ajaran agama. Bagi mereka, beriman kepada Allah dianggap merampas kebebasan hidup mereka. Karena itu Allah harus disingkirkan supaya bebas sebagai manusia. Apalagi Allah tidak dapat dilihat, sehingga untuk apa percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan? Nah, inilah bentuk dari ateisme radikal. Semua hal tentang Allah dan ajarannya disangkal. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bacaan pertama hari ini mengisahkan pertentangan antara para rasul dan para pemuka agama bersama tua-tua bangsa Yahudi. Mereka membawa Petrus dan Yohanes ke hadapan mahkamah agama karena aktivitas pewartaan tentang kebangkitan Yesus, sehingga banyak orang Yahudi yang menjadi percaya. Mereka melarang dan mengancam para rasul untuk bersaksi dalam nama Yesus supaya pewartaan itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Akan tetapi dengan gagah berani para rasul menolak. Petrus dan Yohanes dengan lantang menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar." Nah, disinilah para rasul lebih memilih taat kepada Allah daripada kepada kehendak manusia. Mereka konsisten dan juga konsekuen dengan ajaran Allah. Apa yang mereka imani dipraktekkan secara total. Berbeda dengan para pemuka agama Yahudi. Hidup keagamaan tidak membuat mereka taat kepada Allah, melainkan taat kepada kepentingan diri sendiri. Sedangkan dari bacaan Injil hari ini, kita dapat belajar dari para rasul bagaimana dinamika dan proses untuk percaya kepada Tuhan yang bangkit. Nah, intinya mereka tidak langsung percaya karena belum menyaksikan peristiwa penampakan Tuhan. Selama ini mereka hanya mendengarkan kesaksian itu dari para murid yang lain. Mereka tidak percaya dan bahkan meragukan kesaksian itu karena belum ada bukti fisik. Nah, ketika Yesus menampakkan diri di hadapan mereka, Ia mencela sikap kedegilan hati dan ketidakpercayaan mereka tersebut. Dan ternyata para rasul juga
membutuhkan bukti fisik untuk percaya. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita ini adalah generasi yang tidak melihat Yesus secara langsung. Tetapi kita percaya dan melihat Dia senantiasa hadir di dalam perayaan Ekaristi dan juga di dalam perbuatan-perbuatan kasih yang nyata. Nah, karena itu Yesus sendiri mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita berdoa, semoga kita tetap taat dan percaya kepada Allah tanpa harus menuntut bukti kehadirannya. Dan marilah kita selalu berjuang menyatakan iman itu di dalam perkataan dan perbuatan-perbuatan kasih. Bila orang tak mau mengalah, lalu kapan terdapat sukacita? Taat dan percayalah kepada Allah. Itulah jalan keselamatan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.